Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan untuk hadir di tempat ini. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya dan para sahabat-sahabatnya. Nama saya Rina Wulansari, kelas PIB. Jadi di sini saya akan memaparkan materi tentang strategi dan substansi dakwah Khulafaur Rasyidin. Jadi dalam strategi dan substansi dakwah Khulafaur Rasyidin ada 4 kebijakan. Yang pertama kebijakan dan strategi Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Yang pertama yang saya akan bahas yaitu kebijakan dan strategi Abu Bakar As-Siddiq. Dalam masa Abu Bakar menjadi khalifah hanya 2 tahun. Yang pertama itu 632 sampai 634 Masehi. Ada beberapa kebijakan dan strategi ketika memimpin negara, yaitu yang pertama pembukuan Al-Quran, dan yang kedua perluasan wilayah baru atau futuhat. Jadi yang pertama yaitu pembukuan Al-Quran. Perang Ridha menimbulkan banyak korban termasuk sebagian para penghafal Al-Quran. Kenyataan ini sangat merugikan sekaligus mengkhawatirkan jika semakin banyak penghafal Al-Quran gugur. Akibatnya Al-Quran bisa hilang. Menyadari hal ini, Umar bin Khattab mencatat semua hafalan Al-Quran pada para sahabat yang masih hidup. Jadi yang kedua yaitu perluasan wilayah atau futuhat. Jadi keberhasilan dalam perang Ridha, ancaman dari zaman Jazirah Arab dapat dikatakan teratasi. Namun ancaman dari luar sedang bergerak. Kekuasaan yang dijalankan pada masa Khalifah Abu Bakar sebagaimana pada masa Rasulullah bersifat sentral. Kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif terpusat di tangan Khalifah. Selain menjalankan roda pemerintahan, Khalifah juga melaksanakan hukum. Meskipun demikian, seperti juga Nabi Muhammad, Abu Bakar selalu mengajak sahabat-sahabatnya untuk bermusyawarah. Ketika Abu Bakar menjabat sebagai khalifah pertama, ia berusaha mewujudkan keinginan tersebut dalam upaya memperluas wilayah kekuasaan Islam ke daerah Syria. Untuk keperluan tersebut, Abu Bakar menugaskan 4 orang panglima perang, yaitu Yazid bin Abu Sufyan yang ditugaskan di Damaskus, dan yang kedua Abu Ubaidah bin Jarrah ditugaskan di Homs sebagai panglima besarnya, dan yang ketiga Amr bin As ditugaskan di Palestina. Yang keempat yaitu Surahbil bin Hasanah yang ditugaskan di Yordania. Mengapa kita perlu mengetahui kebijakan dan strategi Khulafaur Rasyidin? Yang pertama itu dapat meneladani sifat Khulafaur Rasyidin. Bagaimana bijaksananya Khulafaur Rasyidin dalam mengambil keputusan. Yang kedua mengetahui sejarah penaklukan kota Islam. Dan yang ketiga menambah iman dan takwa kepada Allah dengan mengetahui pertolongan yang Allah berikan pada zaman itu. Tiap masa pemerintahan selalu ada hambatannya. Apa saja? Yang pertama itu masa Abu Bakar. Dia menghadapi banyaknya kaum muslimin yang mau keluar dari Islam, murtad karena merasa lemah meninggal Rasulullah. Yang kedua itu masa Utsman bin Khattab. Banyak menghadapi kaum barat yang untuk menawarkan masuk ke dalam Islam. Umar dikenal sebagai pemimpin yang tegas sehingga cikal bakal Syiah saat itu bisa diredam. Yang ketiga yaitu masa Utsman. Pada masa ini Utsman menghadapi tantangan berupa tuduhan atau polusi karena mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan dari kalangan keluarganya sendiri. Di akhir hidupnya Utsman pun dibunuh. Adapun ibrah pelajaran yang dapat kita ambil dalam sejarah perkembangan Islam masa Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar adalah seorang figur pemimpin yang memiliki jiwa bersih, jujur, dan sangat demokratis. Sikap dikritik dan diberi saran, peduli terhadap keselamatan dan kesejahteraan umat.
Khattab adalah seorang pemimpin yang pemberani terhadap yang hak, tegas menghadapi kebatilan, dan pandai berdiplomasi. Beliau telah merubah anak-anak padang pasir yang liar menjadi bangsa pejuang yang gagah berani, tangguh, disiplin tinggi, serta mampu menghancurkan Persia dan Bizantium. Beliau juga mampu membangun imperium yang cukup kuat dan luas meliputi Persia, Irak, Kaldea, Syria, Palestina, dan Mesir. Apabila para pemimpin pada masa sekarang mau meneladani kepribadian Umar bin Khattab, tentulah akan terwujud stabilitas bangsa dan negara yang ampuh. Utsman bin Affan adalah seorang pemimpin yang berjuang meneruskan perjuangan para khalifah pendahulunya. Beliau mampu melakukan peluasan wilayah kekuasaan yang patut dikenang. Beliau mampu membentuk angkatan laut Arab. Cara kepemimpinan beliau yang patut dicontoh dan diterapkan yaitu sifat keterbukaan dan demokratis. Ali bin Thalib adalah seorang pemimpin yang alim, yang gagah berani, tangkas dan pandai bermain pedang. Seluruh potensinya dipergunakan untuk mengatasi perpecahan dan kekacauan dalam negeri. Beliau dilantik menjadi khalifah dalam situasi dan kondisi yang kacau. Sejarah kebudayaan Islam ini merupakan pelajaran yang sangat penting sebagai upaya untuk membentuk watak dan kepribadian umat. Dengan mempelajari sejarah, generasi muda